Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Three Arabian Brothers. Kebetulan saya lagi sendiri. Insyaallah sekarang akan jemput akhina Jamil. Saya di rumahnya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bekhair ya? Khair, alhamdulillah. Langsung ya. Foto kan. Salam. Apa khair, Ab? Alhamdulillah. Kef, dari mana, Ab? Biasa dari Sugulan ya, dari kerjaan. Oh. Terus macet hari ini, tapi mending apa belakangan nggak terlalu macet-macet banget walaupun udah pada mulai masuk. Iya. Tapi kalau dari arah Bogor Jakarta sih pagi udah padatnya. Oh. Udah penuh. Di Jakartanya sebagian mungkin karena anak sekolah ya. Iya. Masih libur. Jadi belum terlalu yang benar-benar kembali normal lah, namanya juga kan new normal ya. Iya sih. Iya betul. Tapi anak kerjaan kebanyakan dari bed jadi nggak ngerasain itu semua ya. Hikmah corona nih ya. Iya. Sama. Jadi ambil enaknya aja ya. ambil enaknya. Insya Ab, Allah. ini mumpung kita lagi di daerah sini, Ya. Hasan kita jemput Ian sekalian bikin konten kayak gitu. Ya benar ya, sekalian Nah. lewat deh. Coba deh anak telepon Ini Sofyan udah deh. sore gini biasanya Ian lagi santai sih. Iya. Coba. Coba. Tapi ganggu gak ya? Enggak ya, insya Allah ya. Enggak. Sofyan malah kadang butuh diganggu dia. ya. Coba ada telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif khair, Ab? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi di mana, Ab? Ini Ana alhamdulillah dekat nih. Kebetulan dekat rumah ente ya. Ana mampir deh ya, insyaallah ya, Oh. sekalian kita buat konten deh, mumpung ada waktu Iya, lumayan. Khair. Iya. Sampai maghrib. Sip. Mampir, ha. Iya, ha. Nah, tunggu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan. Biasa mana sih yang dibuka? Waduh, nggak ada apa-apa lagi. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masuk, Ab. Ahlan. Ahlan wa sahlan. Khair. Khair. Ana nggak disemprot lagi nih, enggak? Nah, kan udah belajar dari inti katanya. Ya Allah. Alhamdulillah. Foto. Ab. Foto, Ab. Allah. Ngerepotin ya. LDV. Ya Allah. Cuma adanya kita. Ya. Foto, Ab. Insyaallah. Dari mana? Ana ini dari pulang kerja, pulang subuh, pulang lewat mampir juga ke Jamil, terus lewat daerah ente mampir. Silaturahim lagi gitu. Silaturahim. Banyak Jarang-jarang kan hari kerja silaturahim kan. Biasanya kan kita kalau mau silaturahim harus dijadwal dulu. Iya, betul. Ini mumpung kelewat nih bismillah. Bentar, ada orang Ab, alhamdulillah, Ab. Dan apalagi nih ya? Masya Allah. Bang Rizdik ente, Ab, Masya Allah. Ini udah cukup ya, satu ke aku juga kenyang tadi. Ada kiriman, Bos. Ya Allah, Masya Allah. Martabak. Ya, foto-foto.
Ini memang kalau tamu, Masya Allah ya. Syukran akhi. Lah syukron al-wajib. Jadi ngerepotin benar nih ya. Waduh, bukan ngerepotin dong, kita malah seneng. Ya, enak. Enak dulu ya, Nen. Ya. Ya, nah. Ganti ke itu ya. Si Subhanallah ya, Nen. Rezeki. iya, rezeki Masya Allah. Rezeki ente dah. Padahal tadi kaak aja udah Masya Allah bos. Terus kue apa lagi tuh ya? Lagi. Tambah lagi martabak lagi. Iya. Masya Allah. Ini nggak habis Anda sendiri ya. Jamil ajak kan nih Jamil? Jamil ada. Kita aja berdua. Diam aja. Jadi subhanallah memuliakan tamu ini kan. Jadi terkadang kita kalau datang khususnya tamu-tamu dadakan kan ya, suka bingung kan, menyediain apa gitu. Sebenarnya menyediakan makanan itu nggak jadi tolak ukur dalam hal mulianya kita memuliakan tamu gitu kan. Jadi intinya dari kita memuliakan tamu itu bagaimana kita menghormati tamu tersebut, menyediakan dengan kemampuan kita, terus juga dengan senyuman yang lapang dada ya, kecuali memang kita dalam keadaan yang tidak bisa benar-benar lah menerima tamu, lagi ada urusan di dalam, kita bisa baik-baik juga, tidak dengan cara yang tidak baik, apalagi yang mau datang ini kan saudara kan. Itu dengan cara ente tadi kan Masya Allah ya. Alhamdulillah. Ya, di luar dugaan tuh datang makan. Iya, makanya bener, makanya lagi lihat Padahal si anak nggak ngarepin. Ya. Alhamdulillah rizik kan. Dan kedudukan dari apa namanya memuliakan tamu, Masya Allah ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah atau hormatilah atau jamulah atau ya seperti seseorang yang menerima tamu dengan Masya Allah. Itu tamunya dihormati. Jadi subhanallah, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tandanya yang menghormati tamunya. Subhanallah, kedudukannya sangat tinggi ya. Dan ana ya sebagai tamu ya, kalau ini juga pelajaran buat kita ya, kalau kita bertamu ke rumah orang, misalnya disediakan makanan, itu kita doakan bagi yang menyediakan. Misalnya Yan nih menyediakan kan ya sekarang Masya Allah. Nana mendoakan Sofyan. Oh, ada doanya ya. Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Ya Allah, berikanlah makan kepada yang telah memberikan makan kepada aku, dan berikanlah minum kepada yang telah memberikan minum kepada aku. Jadi ya kalau kita rangkumkan dari doa ini, itu limpahkanlah rezeki, kan diberikan makan. Nah, ini makanan ya. Berarti diberikan oleh Allah, berarti diberikan rezeki. Minuman juga rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari penerimanya sebagai ahlul bait yang punya rumah itu ada adabnya, seperti tadi ya, memuliakan, mengusahakan apa yang ada diberikan, tapi tidak memberatkan. Nah bagi yang datang itu pun juga ada adab-adabnya, diantaranya mendoakan yang menyediakan makan, sehingga dalam perkumpulan ini mendapatkan keberkahan. Subhanallah ya, segitu sempurnanya ya Islam. Masya Allah. Dan juga ya hal-hal yang seseorang itu yang memuliakan tamu, ya, dengan ingin memberikan sesuatu itu untuk menghormati tamu terlebih, ini salah satu kedudukan yang cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini salah satunya ya terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah nih. Iya. Masya Allah. Balik lagi kisah asiknya. Jadi ada sahabat bernama Jabir ibn Abdullah Al-Ansarian. Al-Ansari ini berarti orang dari kalangan Ansar, Ahlul Madinah. Bin Abdullah itu berarti anaknya si Abdullah ya. Nah, ketika Jabir ini kejadiannya akan menghadapi perang Khandaq kan. Yaitu diantaranya perang Al-Ahzab, yang nantinya ada Bani Quraidah Yahudi itu mengkhianati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang baca kisahnya ya. Nah di situ Jabir ketika lagi menggali parit, karena kan disebut Khandaq itu adalah parit kan. Oh, Khandaq. Ya di situ nanti ada parit yang cukup besar, itu untuk menghalangi kaum kafir menyerang kaum muslimin. Dan ide pembuatan parit itu dari Salman Al-Farisian.
Jadi ide dari Al-Faris. Al-Faris ini dari negara Persia. Faris. Jadi dia mendapatkan ide dan memberikan ide ini kepada Rasulullah, dan Rasulullah menerimanya, akhirnya membuat Farid. parit tersebut. Di antaranya yang menggalinya yaitu Jabir ibn Abdullah yang membantu. Nah, ketika menggali, dia melihat muka Rasulullah kok seperti kayak lagi kelaparan gitu kan. Oh. Tidak tega seorang sahabat melihat komandonya, panutannya kok kayak kelaparan nih. Iya. Akhirnya dia segera mungkin pulang ke rumahnya, karena kan tadi dia dari Ansor, Madinah, berarti kan dekat ya Iya. dengan rumahnya ya. Otomatis di area situlah, masih di kota Madinah, karena perang Khandaq itu masih di area kota Madinah sekarang. Jadi yang kalau umroh itu biasanya masuk tuh ke ziarah. Yang di posisi di perang Khandaq itu. Iya, jadi di akhir dari ziarah kita di masjid di sekitaran kota Madinah itu melewati perang Khandaq atau perang Al-Ahzab yang terjadi, perangan yang cukup besar dan parit yang cukup besar yang sekarang udah dijadikan jalan raya oleh pemerintah Arab Saudi. Udah nggak ada paritnya, cuman bukit Khandaqnya masih ada. Kemudian kita kembali lagi tadi ya cerita. Jadi setelah pulang ke rumahnya, nah sahabat Jabir ini memiliki kambing dan juga tidak banyak dari gandum ya. Iya. Kemudian dia cerita kepada istrinya, wahai istriku, aku tadi ketika lagi menggali Khandaq, aku melihat muka Rasulullah kok kayak lagi kelaparan. Aku nggak tega. Kita kan alhamdulillah ada nih, walaupun tidak banyak, kita sediakanlah buat Nabi kita atau utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tentunya mudah-mudahan mendapatkan banyak keberkahan ya dari menyediakan Rasulullah, apalagi nanti juga akan diajak beberapa sahabatnya. Iya. Kata istrinya, baik, aku akan menyiapkan gandum dan engkau menyembelih kambingnya. Kemudian kita nanti akan memberikan kepada Rasulullah dan beberapa saja para sahabatnya. Nah, ketika sudah menyembelih, menyiapkan, ketika Jabir mau kembali lagi ke Rasulullah, istrinya pesan, wahai Jabir, aku titip pesan ya, kata istrinya nih, tolong jangan bikin malu kita, undang Rasulullah dan beberapa sahabat aja. Jangan banyak-banyak. Karena dia Nggak mungkin nih. Melihat kondisinya lah ya, cuman ekor kambing dan gandum berapa saja, hanya sedikit. Jadi kalau diundang semua nggak mungkin, banyak. Di perang Khandaq berapa ribuan? Ribuan. Di cerita ini disebutkan nanti yang diundang hampir 1000 ya. Ya, Rasulullah ngajak 1000 sahabat. Terus? Baik, aku akan sampaikan. Akhirnya Jabir berangkat menemui Rasulullah dan mengajak Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin mengundangmu makan di rumahku. Istriku sudah menyiapkan gandum dan juga kambing. Tapi mohon maaf ya Rasulullah, aku hanya bisa mengundangmu dan beberapa sahabat saja. Setelah selesai Jabir memberikan tadi ya ucapan itu, Rasulullah malah, wahai ahlul Khandaq, kata Rasulullah, ayo kita semua diundang oleh Jabir. Sontak sahabat Jabir ini kaget ya, wujud ya. Rasulullah undang semuanya 1000 orang. Dalam hadis ini disebutkan, dalam kisah ini 1000 orang diajak sama Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah menyuruh dia pulang, Rasulullah memberi pesan kepada Jabir, Jabir, jangan engkau apa-apakan makanan, ya, engkau sediakan saja di kuali dan tunggu aku, nanti baru kamu menyiapkannya, baik memasaknya dan lain-lain. Baik ya Rasulullah, dia pulang. Sampai ke rumah istrinya, Jabir kebingungan ya, ini bagaimana aku mau sampaikan cerita ini. Kalau kita sudah pulang begini lagi ya kemana? Rasulullah undang 1000 orang, padahal istriku tadi udah pesan jangan banyak-banyak undangnya, karena cuma 1 ekor kambing sama beberapa gandum aja. Iya. Itulah yang pesan dari Rasulullah. Akhirnya disampaikan kepada istrinya, istriku, aku sudah undang Rasulullah, namun Rasulullah mengundang 1000 sahabat. Semuanya diajak ke Ahlul Khandaq. Istrinya langsung seperti kayak teriak kaget ya. Jabir, aku sudah bilang tadi. Yang diundang itu hanya Rasulullah dan beberapa sahabat saja. Ini aku makan di hadapan Rasulullah kalau nggak cukup makanannya, katanya. Udahlah Rasulullah, tapi pesan kita, jangan disentuh dulu makanannya, tetap di kualinya, dan jangan dimasak sampai Rasulullah datang. Ketiga. Kemudian kata Jabir, sudahlah, kita tunggu saja Rasulullah SAW datang.
Kemudian selang beberapa waktu datang Rasulullah bersama para sahabatnya 1000 orang nih. Datang ke rumah Jabir untuk memenuhi undangan dari sahabat yang mulia ini, itu Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Setelah datang kemudian Rasulullah memberikan tahu pada Jabir, jangan engkau taruhkan akhwalimu seperti ini. Pokoknya dikasih tata cara lah, petunjuk mewanginya gini agar mendapatkan keberkahan nanti. Jadi semua orang itu bisa dapat. Kemudian mulai ya satu orang. Itu subhanallah sampai 1000 semuanya selesai makan. Tidak berkurang sedikit pun dari kualinya yang dimiliki oleh Jabir dan istri. Jadi utuh aja. Ini adalah salah satu mukjizat dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dari memuliakan tamu ini subhanallah ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan banyak kemudahan. Apalagi kita datang tadi ya, tamu-tamu dadakan tuh. Kita ya serahkan semua yang ada, kita keluarin seadanya. Dan juga sebagai tamu, kalau kita bertamu ya ke rumah orang, udah dadakan, dikasih seadanya terus protes, nah itu kurang akhlak bos. Iya udah dadakan, bahkan kalau air putih aja dadakan udah alhamdulillah, itu kita udah dimuliakan oleh ahlul baitnya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intian daripada kisah dan juga konten ini, hadirin dan juga para penonton, jadi memuliakan tamu itu sangat jempol. Jadi yang dari kisah ini kita bisa kembali petik hikmahnya, ya, yaitu kita harus memuliakan tamu, tapi melihat juga kondisi yang ada di rumah kita. Jangan sampai kita memberatkan. Kadang kita datang teman-teman ya, datang teman-teman, kita maksain istri kita suruh masak, padahal mungkin anak-anak belum, misalnya ya, belum terurus, ada orang tua, ada segala macam. Padahal teman-teman kita dadakan. Nah itu kita harus bisa mengkondisikan, misalnya kita pesan di luar atau kita keluarkan yang memang sudah tersedia. Nah sebagai tamu pun harus memiliki adat-adatnya ketika berkunjung. Jangan memberatkan ahlul bait sampai dia dikeluarin semua. Oh, kue lebaran buat tahun depannya dikeluarin juga. Sampai tahun depan itu. Nah itu jadi masing-masing ada adatnya yang harus diperhatikan. Sampai ada bukunya yang adab-adab bertamu. Masing-masing tahu diri ya. Iya, masing-masing tahu diri, sehingga dari bertamunya seorang dan ahlul bait juga mendapatkan keberkahan. Dua-duanya ya. Betul Ya? Kita mulai. Mau? Jamil? Ya. Ini ada satu bawa pulang aja. Iya.